Perkenalkan, nama saya Naduganta Jayaguna dengan NIM 23055111020. Di sini saya akan menjelaskan cara mengoperasikan eh, sebuah MS Project secara sederhana agar bisa memunculkan bar chart, jalur kritis, dan kurva S-nya. Langkah pertama, kita masuk ke new file, kemudian kita ke new file, kita ke option, dan kita juga display. Di sini untuk kurensinya kita ganti ke Indonesia, dikarenakan saya sudah otomatis ke Indonesia dan simbol sama placementnya otomatis rupiah. Kemudian kita ke schedule. Di sini kita show engagement-nya kita ganti ke desimal. Jadi otomatis lanjut oke. Kemudian di sini selanjutnya di sini kita ke project, ke change working time, kita ke work week, kita klik 2 kali. Di sini untuk pekerjanya saya mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Untuk jamnya saya mulai dari jam 8 pagi, set day. Saya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian jeda 1 jam untuk istirahat, mulai lagi kerja dari jam 1 sampai jam 5. Kita klik OK. Kemudian kita lanjut ke project informasi. Untuk projectnya saya mulai dari Januari, tanggal 2 Januari 2026. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengisi text name-nya atau uraian pekerjaan. Yang dimana saya sudah yang dimana ya uraian pekerjaan itu kita dapatkan di file RAB kita di Excel. Di sini saya sudah dapat untuk uraian pekerjaannya. Yang pertama ada bagian pekerjaan persiapan, kemudian bagian pekerjaan tanah, dan sampai seterusnya. Kita tinggal kopas. Kemudian kita copy, kita pindahkan ke MS Project. Ctrl V. Lalu di sini untuk setiap subbabnya yang sudah kita bold ini kita biarkan, dan untuk pekerjaannya, bagian pekerjaannya itu kita text indentkan. Kita ke teks, kita indentkan sampai bawah. Setelah sudah di text indent, kita klik text name, kemudian kita auto schedule, dan kita ke Gantt chart, kita checklist dua-duanya, yang outline number sama project summary text. Setelah itu kita masukin durasinya. Durasinya itu saya sudah ada di file Excel RAB, jadi saya masukin. Untuk durasi pembersihan lapangan dan peralatan dilakukan 6 hari. Kemudian 3,02 3.
dan seterusnya. Setelah memasukkan durasi, selanjutnya kita akan memasukkan prodesesornya. Untuk total durasi, ini masih 20 hari, belum terinput karena belum terdeteksi karena prodesesornya belum diinput. Langkah selanjutnya, maka dari itu kita akan menginput prodesesornya terlebih dahulu. Kita masuk ke RAB, processor 2 GSS. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 2 FS ini, yang dimana yang dimaksud itu pekerjaan 3 dapat dimulai setelah pekerjaan 2 itu selesai. Kemudian 3 SS ini, 3 status stat ini, pekerjaan 4 bisa dimulai berbarengan dengan pekerjaan ketiga. Kemudian sampai seterusnya. Setelah terinput semua, maka otomatis total durasinya itu otomatis juga akan berubah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa sih 3,02. Nah, dikarenakan 3,02 ini yang dimaksud itu 3,02 hari, durasi pekerjaannya 3 hari, itu ditambah 2% dari 1 hari yang mendatang. Hitungannya itu berarti lembur selama 2%. Atau secara waktu itu yang dimaksud 3 hari ditambah 9 sampai 15 menit tergantung durasi pekerjaan. Kemudian di sini prosesornya udah. Kemudian kita akan membuat nama-nama kolom. Di sini kita blok, kita masuk ke custom fields. Nah, di sini ada cost, date, duration, finish, break, number, start, text, outline, code. Kemudian di sini untuk teksnya itu kita ganti rename menjadi rename atau kita ganti dengan satuan. Oke. Kemudian untuk kita ke cost 1 itu kita rename ganti dengan harga dan cost 2 itu kita rename juga harga satuan. Oke. Dan untuk harga ini kita bisa memasukkan rumusnya. Dan sebelum itu untuk calculation for text-nya itu kita ganti ke roll up, dan maksimumnya itu kita ganti ke sum. Untuk formulanya itu atau rumusnya itu rumus untuk harga itu volume. Sebentar, karena kita belum memasukkan volume, kita buat dulu number, dan number 1 itu rename, kita buat volume dan number 2 kita buat bobot. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk harga itu memiliki rumus, yang dimana rumus harga itu volume dikali harga satuan. Di sini tinggal kita masukkan, kita klik field, kita ke
rumusnya itu tadi harga satuan, berarti kita masuk ke cost, custom cost, harga satuan dikali volume. Kita masuk ke number custom number, kita masuk ke volume dikali, kita belum memasukkan kali, dikali number custom number, kita masukkan volume. Ini adalah rumus dari harga. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk rumus bobot, itu sebelum itu kita ganti calculation for text and group-nya itu menjadi roll up, maksimumnya itu kita ganti sum, sama seperti satuan tadi. Kemudian untuk rumusnya itu harga dibagi harga total proyek dikali 100, yang dimana harga total proyek saya itu udah tertera di RAB sebesar 1.743.808,91 rupiah. Kemudian kita masuk ke MS Project lagi, kita masukkan rumusnya itu yang tadi harga, berarti harga itu ada di cost custom, cost harga dibagi total. Di sini ada totalnya, langsung kita masukkan ke MS Project. Di sini kita hapus dulu untuk rupiahnya agar terdetek di MS Project, dan dikali 100. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat nama untuk satuan tadi yang sudah kita buat tadi. Di sini ada namanya satuan. Kita kecilin dulu. Kemudian ada volume. Kemudian ada harga satuan. Lanjut ada harga. Lanjut ada bobot. Langkah selanjutnya itu kita akan mengisi satuannya. Dikarenakan saya sudah menyiapkan di MS Project, di file Excel RAB saya, maka tinggal saya masukkan rekap satuan. Kita cari satuan, ini satuan. Kita kopas, kemudian kita paste di MS Project. Nah, ini untuk satuan-satuan setiap pekerjaannya. Setelah itu, untuk volume juga kita masuk ke RAB kita. Ini saya akan kopas untuk volume. Untuk volume mulai dari tugasnya lapangan. Oke, dari sini. Oke, karena
Mungkin karena nggak bisa semua, kita sedikit-sedikit saja kopasnya. Bisa, dan kita kopas lagi. Setelah volume semua terisi, lanjut kita copy harga satuan. Harga satuan di sini. Kita copy dan kita paste ke MS Project. Kerjaan persiapan. Dari sini. Paste. Kita lebarin dulu agar ke detect. Nah, di sini kenapa harganya otomatis terisi langsung? Karena tadi kita sudah memasukkan rumus terlebih dahulu. Jadi rumusnya itu, rumus harga itu volume dikali harga satuan. Maka otomatis harganya ini terinput. Dan untuk bobotnya juga sama, udah otomatis terisi dikarenakan tadi kita sudah uh, memasukkan rumus, di mana uh, rumus bobot itu harga dibagi harga total proyek dikali 100. Setelah terinput, kita masuk ke resource. Jadi kita akan input resource-nya terlebih dahulu. Sekarang kita akan buat rumus di Excel terlebih dahulu. Yang dimana rumusnya itu sama dengan uraian pekerjaan dan petik 2. Sorry, kita ulangi. Sama dengan pekerjaan persiapan dibagi dan tanda petik 2 dibuka kurung, tanda petik 2 lagi, dan volumenya, kemudian tanda petik lagi, dan tanda petik, habis itu tutup kurung, tanda petik lagi. Nah, tinggal kita tarik seperti ini. Nah, jika benar, maka akan menghasilkan seperti ini sampai bawah. Kemudian ini tinggal kita kopas, kita masukkan ke MS Project kita paste. Untuk tipenya Word ini kita ganti ke material. Kita ganti semua ke material. Nah, setelah sudah terganti ke material semua, maka langkah selanjutnya itu kita ke statepad-nya, dan ini kita ganti ke harga satuan. Jadi std rate ini sama artinya dengan harga satuan. Kita masuk ke file Excel lagi, RAB kita. Lanjut ke harga satuan ini kita kupas. Lanjut kita pekerjaan persiapan, dari pekerjaan persiapan kita paste dari sini. Kita paste. Nah,
Setelah sudah kita paste, kita lanjut ke Ganchart. Kita balik ke Ganchart, buat kolom untuk kita buat kolom, nama kolom resource name. Resource name ini, dan harga resource name nya kita kopas lagi yang ini, kita masuk, kita paste dari sini. Nah, kemudian selanjutnya itu kita akan menampilkan jalur kritisnya itu atau garis merah di sini, bagian sini. Caranya itu kita ke Ganchart, Ganchart format, itu kita checklist yang critical text sama slang. Nah, ini yang garis merah ini otomatis jalur kritisnya. Selanjutnya itu kita ke report, kita akan membuat kurva S-nya. Kita ke report, kita ke cost, cash flow. Nah, di sini kita klik ini, kemudian kita select kategorinya time, kemudian kita edit. Untuk unitnya kita ganti ke week karena saya menggunakan per minggu. Untuk date formatnya menggunakan yang ini, kemudian kita klik OK. Nah, otomatis kurva saya sudah jadi. Dan ini jalur kritis, ini kurva. Mungkin sekian dari video yang saya buat. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.